Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertama-tama, perkenalkan saya Bunai Naila Sakinah Zain, beserta tema 2 yang akan membahas tentang demokrasi. Yang pertama yang akan membawakan materi saya Yahim Pendidikan Kewarganegaraan, Demokrasi secara umum. Pengertian demokrasi. Apa sih itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang rakyat. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat dan kratos memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi memiliki arti yaitu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan hak dan kewajiban serta warga negara. Jadi gampangannya demokrasi itu kekuasaan rakyat. Ada beberapa tokoh, ya ada 3, dia berpendapat, mereka mempunyai pendapatnya masing-masing. Yang pertama ada Montesquieu, Abraham Lincoln, sama Aristoteles. Yang pertama, Montesquieu dia bilang kalau kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah, itu legislatif yang merupakan pemegang kekuasaan untuk membuka undang-undang, kedua eksekutif yang memiliki kekuasaan dalam melaksanakan undang-undang, dan ketiga adalah yudikatif yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lain. Nah, jadi kalau menurut Montesquieu itu dia tuh kekuasaan yang dipegang oleh 3 lembaga, ya ada legislatif, eksekutif, dan kalau yang kedua ada dari Abraham Lincoln. Dia berpendapat kalau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi rakyat memberikan, jadi rakyat mengolah di dirasakan oleh rakyat kembali lagi untuk rakyat. Yang ketiga dari Aristoteles, mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan seperti budak. Intinya Aristoteles itu berpendapat kalau kita tuh harus punya kebebasan, kalau enggak ya kita tuh buat apa sih gitu hidup tanpa kebebasan. Muka demokrasi Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik di dunia secara umum, hingga khususnya di Indonesia. Menurut para tokoh dan founding father kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Next, apa sih macam-macam demokrasi?
Ya, demokrasi dengan cara penyampaiannya. Yang pertama, ada demokrasi secara langsung. Demokrasi secara langsung itu merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi secara umum sendiri itu intinya ngasih kesempatan ke warga buat negara. Misal kayak presiden, itu kita sebagai rakyatnya ikut memilih untuk pemimpin kita. Yang kedua, demokrasi tak langsung. Merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Jadi hanya perwakilan aja, nggak semua rakyat ikut untuk pemilihan. Next. Demokrasi menurut ideologi. Itu ada 3. Yang pertama, demokrasi liberal. Merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Di sini demokrasi liberal itu dia lebih individualis, lebih mentingin diri sendiri tanpa peduli sama orang lain. Yang kedua ada demokrasi rakyat. Merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Jadi kalau yang demokrasi rakyat ini sendiri ingin kepentingan pribadinya. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah kepentingan seluruh rakyat atau warga negara. Jadi kalau demokrasi Pancasila dia musyawarah mufakat yang berdasarkan pada nilai-nilai budaya. Dan itu tidak hanya mementingkan pribadi, tapi untuk seluruh masyarakat atau warga negara. Nah, demokrasi titik perhatian, itu ada 3. Yang pertama, demokrasi formal. Contohnya, adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Guys. Misalnya kayak DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, ada demokrasi material. Contohnya, mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Yang ketiga, ada demokrasi campuran. Contoh, mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Prinsip demokrasi. Ya, prinsip demokrasi itu dibagi jadi 2. Yang pertama, demokrasi sebagai sistem. Apa sih demokrasi sebagai sistem tuh? Ya, ada pembagian kekuasaan, misal kayak legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang B, perlindungan terhadap hak asasi manusia. C, pemerintahan yang diskusi. D, berdasarkan hukum. F, pemerintahan nasional. G, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. H, pers dan bebas. Jadi kalau sistem itu dia lebih mengurus bawahnya, di atas rakyat yang buat ngurusin kita di bawah pemimpin. Next.
ada prinsip demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama, pemusatan kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Yang tiga, role of power. 4, pembentukan pemerintahan tidak melalui musyawarah, namun melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum non-demokratif. Yang tertutup bertanggung jawab. Ya. Sekian dari saya. Selanjutnya yang akan menyampaikan materi adalah Fadil. Interupsi, kayaknya di Zoom selanjutnya. Ya, langsung lanjut aja materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Fadila. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan melanjutkan presentasi dengan judul Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan dan pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Konsep sistem demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstitusi pada tanggal 10 November 1956. Pada masa demokrasi terpimpin, dimulai dengan tumbangnya demokrasi parlementer atau demokrasi liberal yang ditandai dengan pengunduran diri Ali Sastroamidjojo sebagai Perdana Menteri. Selanjutnya, latar belakang distatuskan sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Satu, dari bidang keamanan nasional. Jumlah gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2, dari bidang perekonomian. Sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal, menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersedat. 3, dari segi politik, konstitusi gagal dalam menyusun undang-undang baru kepada menggantikan undang-undang sementara 1950. Sistem demokrasi terpimpin. 5 hari setelah dekret Presiden Kabinet Karya dibubarkan dan pada tanggal 9 Juli 1959 diganti dengan Kabinet Kerja. Setelah terbentuknya kabinet pada tanggal 22 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang diketahui oleh Presiden dengan Perpres nomor 3 tahun 1959 dengan 45 orang anggota terdiri dari 12 wakil golongan politik, 8 orang utusan wakil daerah, 24 orang wakil golongan karya, dan 1 orang wakil ketua. Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tindakan Presiden Soekarno selanjutnya dalam menegakkan demokrasi terpimpin adalah mendirikan lembaga-lembaga baru, yaitu Front Nasional yang dibentuk melalui penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Dalam penetapan itu disebutkan Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Front Nasional ini diketahui oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya, sistem ekonomi demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, pemerintahan berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa demokrasi parlementer. Dasar bagi kebijakan ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi terpimpin dengan pimpinan Presiden Soekarno yang terjun langsung mengatur perekonomian. Langkah-langkah kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain pembentukan Dewan Perancang Nasional,
Tugas Dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. 2. Evaluasi mata uang rupiah. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. 3. Deklarasi ekonomi merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Dekret Presiden 6 Juli 1959. Dekret ini dikeluarkan dalam rangka menjaga keamanan sosial politik dalam negeri. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden ini dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Isi dekret presiden 5 Juli 1959 diantaranya adalah 1. Pembubaran konstitusi, 2. Berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Agung dan Dewan Penasihat Agung. Demikian presentasi saya. Sekian, terima kasih. Ya, presentasi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Eni. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Banaina dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk presentasi. Judul dari presentasi saya, Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila. Nah, pengertian demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila itu sendiri adalah suatu sistem demokrasi yang bersumber dari pandangan kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa. Target dari penerapan pengertian demokrasi Pancasila itu sendiri untuk membentuk masyarakat yang harmonis, mampu membentuk masyarakat yang berkarakter, berintegritas tinggi, damai, hidup adil, dan makmur. Bisa ke slide selanjutnya. Prinsip demokrasi Pancasila dan esensinya. Demokrasi Pancasila itu sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Contohnya itu dari sejak zaman dahulu sudah menerapkan gotong royong. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 10 pilar demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maksud esensinya itu perilaku dalam menyelenggarakan
ketatanegaraan itu harus sesuai dengan asas-asas, sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Maksud esensinya itu kita menyelenggarakan demokrasi itu bukan dengan kekuatan otot. Kita itu menyelenggarakan demokrasi dengan kecerdasan rohania, kecerdasan emosional. Kalau kita menyelenggarakan demokrasi dengan kekuatan otot itu nggak ada habisnya gitu ya. Terus yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Maksud esensinya kan ini kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Jadi secara prinsip rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu sendiri. Namun dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Ini ada 4. Yang pertama, kekuasaan negara harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau biasa disebut legal truths. Yang kedua, kekuasaan negara memberikan keadilan hukum atau legal justice. Yang ketiga, kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau legal security. Yang keempat, kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum atau legal interest. Bisa ke slide selanjutnya. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi Pancasila itu mengenal semacam pembagian dan pemindahan kekuasaan atau division and separation of power dengan sistem pengawasan dan perimbangan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, HAM itu bukan hanya menghormati hak-hak asasi saja, tapi untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang 1945 itu menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsideran atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Yang ke-9, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi dengan kemakmuran ini maksud esensinya bukan hanya soal kebebasan, hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, melainkan ditujukan untuk membangun negara kemakmuran oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan atas hak-hak khusus. Jadi, menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Bisa ke slide selanjutnya.
Yang selanjutnya yaitu kehidupan demokratis itu indikator-indikatornya itu ada 5. Yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas ini menyediakan mekanisme bagi warga negara dan perwakilan mereka untuk dapat menyuarakan keprihatinan dan meminta penjelasan serta bila perlu menjatuhkan konsekuensi terhadap kinerja para pejabat negara baik yang dipilih maupun tidak. Nah, perwakilan rakyat ini harus mampu mempertanggungjawabkan ucapan dan perbuatannya itu harus sejalan gitu. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Peluang terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dilakukan secara teratur dan damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup. Biasanya dibatasi hanya dalam 2 periode saja. Banyak kalangan yang menilai bahwa pemerintahan yang lebih dari 2 periode itu akan menjurus ke pemerintahan yang diktator. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Slide selanjutnya. Yang keempat, pemilu. Pemilu merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Pemilu yang demokratis berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau biasa disebut luberjurdil. Maksud dari langsung itu, pemilih memilih secara langsung tidak tanpa diwakilkan. Untuk yang umum, maksudnya siapapun yang telah memenuhi syarat dapat menggunakan haknya tanpa terkecuali. Untuk yang bebas itu berarti pemilih bebas menggunakan hak suaranya tanpa ada rasa takut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Untuk yang rahasia, artinya itu saat memilih kita itu rahasiakan, tidak ada orang lain yang tahu mana yang kita pilih. Terus untuk jujur itu semua pihak yang bersangkutan atas penyelenggaraan pemilu itu harus berlaku jujur. Yang terakhir, pemenuhan hak-hak dasar. Setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Slide selanjutnya. Kesimpulannya, untuk mencapai kehidupan demokratis yang berdasarkan Pancasila, maka kita masyarakat Indonesia beserta perwakilan-perwakilan rakyat tanpa terkecuali harus memahami demokrasi Pancasila itu sendiri, dan yang paling utama adalah menerapkan 10 pilar demokrasi Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke moderator. Ya, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara saya? Benar. Oke, saya di sini akan mempresentasikan dengan judul Pendidikan Demokrasi di Indonesia. Next, Mbak. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelasin sama Mbak Panaina, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi secara singkat apa itu demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari dua kata, yaitu rakyat, yaitu demos dan kartos. Yang mana demos itu artinya rakyat dan kartos itu kekuasaan. Nah, dengan begitu demokrasi memiliki pengertian umum sebagai sebuah bentuk pemerintahan rakyat atau government of the people, di mana kekuasaan tertingginya itu berada di tangan rakyat dan dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat atau melalui para wakil mereka dengan mekanisme pemilihan yang berlangsung secara bebas. Next. Nah, demokrasi menurut Abraham Lincoln itu mempunyai 3 prinsip, yaitu yang pertama pemerintahan dari rakyat. Suatu pemerintahan yang sah, pemerintahannya yang mendapat pengakuan dari dan dukungan dari rakyat melalui mekanisme demokrasi dan pemilihan umum. Yang kedua yaitu pemerintahan oleh rakyat, yang mana suatu pemerintahan untuk menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas golongan pribadi atau birokrasi. Yang ketiga yaitu pemerintahan untuk rakyat. Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Next, Mbak. Nah, demokratisasi itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan untuk menuju pemerintahan yang demokrasi. Suatu negara untuk mencapai pemerintahan itu harus suatu negara untuk mencapai pemerintahan yang demokrasi itu memerlukan usaha atau cara. Nah, cara ini atau usaha ini tuh yang dinamakan demokratisasi. Next. Demokrasi itu tidak hanya di bidang politik saja, tetapi di bidang pendidikan pun harus ada sistem demokrasi, yang mana pendidikan demokrasi ini dapat dipahami sebagai suatu proses sosialisasi internalisasi, dan aktualisasi konsep dan nilai-nilai demokrasi melalui proses pembelajaran berlangsung. Demokrasi pendidikan memberikan kesempatan pada masyarakat luas untuk bisa menuntut ilmu, mengembangkan potensi fisik maupun mental spiritual, mengembangkan bakat sesuai minat dan kemampuan yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan filsafat negara. Pendidikan demokrasi ini bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat berpikir kritis dan bertindak secara demokratis melalui aktivitas untuk menanamkan pada generasi baru. Next, Mbak. Pendidikan sebagai instrumen untuk memperoleh kompetensi sosial dan perkembangan individu yang optimal serta mampu memberikan relasi yang kuat antara individu, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Komponen penting dalam pendidikan ini itu adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis
Ini karena guru itu yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Next. Prinsip-prinsip pendidikan yang demokratis. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, memiliki itikat baik dan rasa tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang kelima yaitu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kesimpulannya yaitu penyelenggaraan pendidikan harus berorientasi untuk membangun sumber daya manusia agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan tanpa melanggar aturan-aturan yang berlaku. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia yang memiliki makna bahwa seseorang harus mampu memahami dirinya, orang lain, dan alam lingkungan budayanya. Pendidikan tidak jauh dari budaya yang melingkupinya sebagai konsekuensi dari tujuan pendidikan yaitu rasa karsa dan karya. Next, Mbak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Banaina. Ya, materi sudah disampaikan semua. Sekarang saya paling jawab yang ingin ditanya dipersilakan. Yang ingin ditanya dipersilakan. Mungkin ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Izin bertanya. Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Izin bertanya, ini bagaimana cara agar demokrasi di Indonesia dapat diterapkan dengan baik? Izin menjawab. Kalau menurut saya itu kita harus memahami dulu apa itu demokrasi itu sendiri gitu. Kita harus tahu apa itu demokrasi, terus kita harus tahu kan gimana ya, setiap demokrasi itu kan
demokrasi itu kan tadi ada macam-macam. Nah, setiap demokrasi itu kan pasti ada ciri-cirinya tersendiri. Nah, kita itu harus memahami setiap ciri-ciri setiap demokrasi itu, terus kita harus mempunyai kesadaran diri juga untuk menerapkan demokrasi tersebut gitu. Maaf Mbak, tadi kan ada juga disebutkan yang aspek-aspek demokrasi ya, kalau nggak salah. Itu kalau itu salah satunya nggak ada di dalam demokrasi sendiri, itu apa bisa disebut dengan demokrasi? Terima kasih. Aspek-aspek Apa bisa disebut dengan demokrasi? Terima kasih. yang mana ya? Bukan aspek deh, tadi mekanisme ya, kalau nggak salah. Yang 10 pilar tadi. Iya, pilar. Ya, kalau salah satunya nggak ada di demokrasi itu apa bisa disebut dengan demokrasi? Nah, kalau menurut saya sih itu nanti jadinya kayak gimana ya? Kayak Demokrasi itu apa bisa kan itu disebut dengan semua tuh demokrasi? kayak berdampingan gitu ya. Jadi kalau menurut saya dari salah satu itu ada yang tidak terlaksana, jadi belum berhasil gitu, bisa dikatakan belum berhasil gitu demokrasinya, belum berjalan secara ya menurut saya belum bisa dikatakan demokrasi gitu, karena itu emang kayak udah indikator, kayak udah patokannya gitu loh. Jadi menurut Mbak, gimana caranya agar pilar-pilar itu sendiri bisa tercapai? Karena kan tadi tuh cuma penjelasannya ya, bukan kayak cara pencapaiannya. Gimana dari menurut Mbak sendiri, gimana cara mencapai pilar itu sendiri gitu? Cara mencapai pilar itu sendiri gitu. Dari menurut Mbak sendiri, gimana cara mencapai pilar itu sendiri? Kalau menurut saya untuk mencapai pilar-pilar itu sih ada banyak ya caranya. Kan misalnya yang berdasar ketuhanan itu kan, kita kan di Indonesia kan beragam gitu ya. Jadi kita tuh kan ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Katolik gitu kan. Nah itu kita itu dalam melaksanakan kenegaraan itu nggak hanya misal kita hanya memandang satu sisi aja gitu. Misalnya kita kan karena Islam mayoritas gitu ya, terus kita hanya memandang yang Islam saja gitu, enggak. Jadi kita tuh harus sama-sama gitu, karena kita itu udah jadi satu gitu loh. Jadi tetap harus mementingkan persatuan dan kesatuan itu yang nomor satu. Salah satu contohnya sih itu menurut saya. Apakah sudah menjawab? Lumayan Mbak, terima kasih. Mbak, Ya, terima kasih. sama-sama. Izin bertanya, yang 10 pilar tadi itu kan ada ketuhanan yang Maha Esa, itu contohnya apa ya kalau dalam demokrasi ini? Saya kurang paham. Jelas nggak ya, Mbak? Bisa diulangi sekali lagi? Tadi salah satu poin dalam 10 pilar demokrasi ya. Bisa diulangi Itu kan sekali lagi? ada ketuhanan yang Maha Esa, itu maksudnya gimana ya contohnya gitu kalau dalam ini?
implementasinya. Kalau untuk contohnya tuh kayak yang udah saya sebutkan tadi, itu yang menurut saya kita tuh nggak cuma karena mungkin karena Islam itu mayoritas kita mementingkan yang Islam aja gitu, enggak. Itu sih kalau menurutku kita itu harus menghormati dengan yang lain gitu, pemeluk-pemeluk agama lain gitu, saling menghormati, tidak melarang untuk beribadah gitu kan. Itu ada hubungannya dengan yang hak asasi manusia tadi. Jadi kita kan juga punya hak untuk melaksanakan ibadah, kita juga punya hak untuk menunaikan ibadah itu tadi ya gitu. Kalau menurut saya gitu. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan? Kayaknya nggak ada ya, Mbak. Ini ada pertanyaan di chat. Ya, ada pertanyaan dari Mas Aldo. Demokrasi itu kan ada hubungannya dengan paham populisme atau paham yang menjunjung tinggi hak dan kearifan rakyat kecil. Bagaimana jadinya kalau orang-orang yang akses pendidikannya rendah, tapi dapat hak suara yang sama dengan orang-orang yang terdidik? Apakah pengambilan keputusan suaranya akan tetap ideal? Bagaimana kalau suara dimenangkan oleh orang-orang yang mengambil keputusan tidak tepat? Izin menjawab ya, kalau menurut saya kan itu kan ada hubungannya dengan apa sih tadi, pemilihan kayak Ya, semacam pemilu gitu ya. Iya, itu tuh kan kita sebagai warga masyarakat Indonesia tuh kita mempunyai hak yang sama gitu. Di depan hukum itu kita mempunyai kesetaraan gitu. Jadi tidak ada yang membedakan kamu, misalnya kamu berpendidikan tinggi, terus nanti kamu yang ada di atas gitu kan, enggak. Itu kita tuh sama gitu loh, rata di depan hukum. Jadi kalau misalnya ya memang harusnya itu yang berpendidikan rendah itu nanti kamu yang itu ya memang seharusnya mempunyai hak suara yang sama gitu. Maksud dari pertanyaannya gitu bukan sih? Terus kalau misalnya pengambilan keputusan dimenangkan oleh keputusan yang tidak tepat itu, kalau menurut saya kan itu udah
diambil secara bersama gitu ya. Terus kan kalau sebuah keputusan itu kan ini kita udah sama-sama gitu ya. Terus misalnya kan emang dari awal kita itu diambil dari suara terbanyak itu kan kalau pemilu. Terus kalau misalnya walaupun keputusannya tidak tepat, tapi kalau memang itu suara terbanyaknya di situ, kalau menurut saya ya tetap itu keputusannya gitu. Kalau tapi suara terbanyak belum tentu suara terbaik. Kalau menurutku sih, ya itu namanya keputusan bersama, kita harus apa? Ya udah itu jadi keputusan bersama. Tahu dari mana kalau suara itu belum tentu. Ya, soalnya kan kita itu tadi kalau dalam kayak pemilu kita kan kita udah dari awalnya kita tuh udah setuju gitu loh kalau yang akan dipilih itu yang memiliki suara terbanyak gitu. Jadi menurut saya sih itu ya tetap itu gitu keputusannya. Nanti kalau misalnya eh, eh, keputusan yang terbanyak itu tidak tepat gitu ya. Kan kita nggak bisa mau merubah keputusan itu. Gimana kita mau merubah keputusan itu kan itu udah eh, kan gitu itu kita udah mengambil dari suara di seluruh rakyat gitu ya, di seluruh masyarakat Indonesia. Masa kita tiba-tiba mau itu membalikkan membalikkan itu kan nggak mungkin. Gimana Mas Aldo, apakah nah, kalau ya untuk pertanyaan apakah paham demokrasi itu tepat buat Indonesia mengingat keberagaman kita yang begitu banyak itu kalau menurut saya ya justru dengan keberagaman itu kita menerapkan demokrasi Pancasila. Kan tadi juga udah di PPT kayaknya ada ya tadi di PPT saya yang demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu penerapan dari kebiasaan-kebiasaan bangsa Indonesia, dari kebudayaan bangsa Indonesia, dari keseharian bangsa Indonesia gitu. Kan kita demokrasi Pancasila itu justru yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, ras, budaya gitu. Gimana Mas Aldo, masih ada yang ditanyain lagi atau yang lainnya? Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau tanya lagi?
sedikit menambahkan untuk yang pertanyaan Mas Aldo tadi, ini di materi saya kan ada ini ya, menurut Berkah 2019 itu Pancasila dan pengertian demokrasi Pancasila secara umum yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi rujukan kehidupan semua masyarakat Indonesia. Hal ini harus dilakukan di tengah kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralistik, baik dari segi kebudayaan, agama, suku, ras, adat istiadat, dan masih banyak lagi. Bahkan dapat dikatakan bahwa Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia sebagai harga mati yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Terus ada satu lagi, ini bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila, sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia yang menerapkan musyawarah mufakat dan gotong royong dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama yang terjadi di sekitarnya. Ini menurut Lubis dan Sodeli 2017. Udah nggak ada yang lagi ya. Mungkin kita cukupkan materi yang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Sama yang terjadi di sekitarnya. Ini menurut maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.